adik-adik semua. Shalom Minang. Shalom Kak Ciri. Shalom Kak Bani. Shalom Kak Rana. Oke, apa kabarnya anak sekolah minggu? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita memasuki ibadah kita angkat pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita mengambil saat teduh dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Adik sekolah minggu, yuk kita nyanyi lagi yuk. Dalam Yesus kita bersaudara. Sambil bertepuk tangan ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Sekolah minggu, kita akan memulai ibadah, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, kami datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan telah berikan. Berkati Bapa ibadah kami mulai dari awal hingga akhir. Tuhan, kiranya nyanyian pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pandemi yang sedang berlangsung, biarlah pandemi ini segera berlalu sehingga kami dapat beraktivitas dengan seperti biasanya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak dapat beribadah. Semoga Tuhan di minggu depan kami dapat beribadah bersama-sama. Apabila mereka sakit, Tuhan sembuhkan dengan obat yang mereka minum. Kami siap untuk memulai ibadah kami dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Sekolah minggu, kita angkat lagu pujian Ada Satu Sobatku. Yang semangat ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah
ke-9. Tahu ya? Kita ucapin sama-sama. 1, 2, 3. Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Satu kali lagi, diikutin gerakan kakak. 1, 2, 3. Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Dari sekolah minggu, kembali kita angkat lagu pujian dengan judul lagu Aku Mau Jadi Sahabatmu. Aku mau jadi sahabatmu, aku mau jadi sahabatmu, aku mau jadi sahabatmu, sahabat, sahabat, sahabatmu. Sekali lagi. I want to be your friend, little bit more. I want to be your friend, little bit more. I want to be your friend, little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Ayo adik-adik sekolah minggu, kita mau ucapkan ayat istimewa kita. Sebelumnya, ambil Alkitabnya. Kita sama-sama membuka ya. Buka di ayat Keluaran 14 ayat 14. Sudah ketemu? Nah, kita baca sama-sama sambil ikuti gerakan guru sekolah minggunya ya. Kita mulai 1, 2, 3. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Anak-anak sekolah minggu masih semangat kan? Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ayo sekali lagi ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Iya, baik-baik, luar biasa. Nah, kakak akan membacakan warta kita di hari Minggu ini. Nama minggu kita yaitu Minggu Estomihi tanggal 14 Februari 2021 dengan topik minggu Tuhan Yesus membela kita. Nah, sebelumnya kakak mau menyapa adik-adik dulu, mau mengucapkan selamat hari Valentine, selamat hari kasih sayang. Semoga adik-adik sekolah minggu HKBP Shalom bertumbuh di dalam kasih, semakin mengasihi sesama dan mencintai sesama. Kata yang kedua masih sama ya adik-adik, yaitu melakukan 5M. M yang pertama menggunakan masker, M yang kedua mencuci tangan, M yang ketiga menjaga jarak, M yang keempat kita harus menghindari kerumunan, dan yang terakhir kita harus mengurangi mobilitas. Jadi adik-adik jangan lagi keluyuran di luar, jangan lagi bepergian. Gunakan waktu yang baik untuk belajar dan berdoa di rumah. Itu saja warta dari kakak. Shalom.
Masih semangat kan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi Kubuka Alkitab. Ikutin gerakan guru-guru sekolah minggu ya. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita akan mendengar firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hingga pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan seluruh anak sekolah minggu di rumah masing-masing dan di rumah guru-guru sekolah minggu. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur jika firman-Mu masih boleh dan diperbolehkan kami dengar, karena itu Bapa berkati kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak sekolah minggu, nah yuk kita buka Alkitabnya, firman Tuhan yang menyapa kita dalam Minggu Estomihi, yaitu Minggu tanggal 14 Februari. Tahu kan tanggal 14 selalu dirayakan karena katanya hari kasih sayang. Walaupun sesungguhnya hari kasih sayang itu selalu ada sepanjang hari. Nah firman Tuhan yaitu Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Inang baca ya. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 7, demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita sekalian sesat seperti domba, dan masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian membaca firman Tuhan. Kita telah dengar tadi dibacakan firman Tuhan. Ada seorang tokoh yang dikatakan dianiaya, ditikam, diludahi, dihina, dicaci. Nah, seakan-akan dia tidak masuk hitungan di antara kita. Seakan-akan dia itu paling terkutuk. Padahal demi keselamatan dan penyelamatan serta menebus dosa manusia. Siapakah dia? Nah, betul, Tuhan Yesus. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela ditikam lambungnya. Dia rela dipaku tangannya. Dia rela dipaku kakinya. Dan dia rela mati untuk kita. Kalau dunia melihat itu pasti suatu kebodohan, tidak logika, tidak masuk akal. Tetapi itu harus terjadi supaya dunia diselamatkan. Nah, coba dengar cerita ini supaya mengerti ya. Nah, di suatu desa ada seorang ibu yang telah janda atau tidak memiliki suami lagi. Dia memiliki seorang anak laki-laki. Nah, suatu hari
Di desa itu dikatakan siapa saja yang terdapat mencuri, melakukan kejahatan akan dihukum mati di tengah-tengah lapangan, dilihat oleh semua orang. Jadi semua orang ketakutan untuk melakukan kesalahan. Nah, di suatu hari terjadi ada yang mencuri. Lalu diselidiki, ternyata tidak pernah ketahuan siapa yang mencuri. Akhirnya pemimpin atau raja di tempat itu sangat kusar dan marah dan menjatuhkan perintah bahwa setiap orang yang ketahuan mencuri akan dihukum mati dengan dicambuk. Wah, cambuknya ngeri loh. Dicambuk yang ujungnya seperti mata pancing. Sesudah dicambuk, dia akan diseret keliling lapangan dan akan mati. Wah, ngeri sekali. Nah, mendengar itu semua orang takut. Jangankan dicambuk dengan cambuk yang biasa saja, pasti orang sudah kesakitan dan berteriak. Kalau dicambuk dengan mata pancing dengan jumlah yang banyak, sebanyak 50 kali, pastilah akan kehilangan nyawa. Nah, sehari, seminggu, sebulan tidak ada yang terjadi, mencuri di mana-mana. Setelah 2 bulan, 3 bulan terjadi pencurian di mana-mana. Nah, pas satu kali ibu yang janda tadi, yang anaknya seorang tadi, ternyata akhirnya ketahuan dia mencuri. Nah, hukumannya tadi kata raja bahwa yang mencuri akan dicambuk mati sebanyak 50 kali dan akan diseret keliling lapangan, ditonton semua orang supaya jerah. Nah, mendengar itu ibunya sedih, ketahuan bahwa anaknya mencuri. Lalu raja mengatakan, ayo lakukan hukum cambuk. Mendengar itu ibunya sangat sedih sekali. Nah, di tempat itu hukum cambuk akan dilakukan di tengah lapangan dan semua orang melihat hal itu akan terjadi. Nah, lalu raja mengatakan, silakan bunyikan lonceng sebanyak 3 kali. Saat itulah cambuk pertama dilakukan. Begitulah sampai 50 kali sampai dia kehilangan nyawa. Nah, ketika lonceng dibunyikan, yang pertama teng, tidak terdengar. Di lonceng lagi kedua, aturannya berbunyi teng, juga tidak terdengar. Lalu lonceng yang ketiga juga tidak terdengar. Nah, semua orang tercengang. Dari lonceng itu dan tali lonceng itu menetes darah segar sekali. Mereka kaget. Loh, lonceng telah berbunyi 3 kali. Hukum cambuk tidak bisa berjalan jika lonceng tidak dipalukan. Ternyata akhirnya serdadu naik ke atas melihat lonceng itu. Si ibu, orang tua daripada anak laki-laki yang akan dihukum cambuk, telah memegang anak batu lonceng sehingga tidak terdengar apa-apa. Dia berkorban untuk lonceng 1, 2, dan 3 tidak terbunyi supaya anaknya tidak dicambuk mati. Dia menggantikan posisi anaknya yang seharusnya dicambuk mati. Dia sendiri yang berkorban, darahnya tercurah, anaknya diselamatkan. Padahal yang melakukan kesalahan adalah anaknya. Nah, seperti itu pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau secara logika, biar dong yang melakukan kesalahan, yang mencuri, yang dicambuk dan dia mati. Tetapi lebih daripada kasih sayang seorang ibu yang rela mati di dalam lonceng itu, yang rela darahnya tercurah agar anaknya selamat, Yesus juga melebihi dan melampaui itu. Kita yang seharusnya karena dosa mati untuk selama-lamanya, kita yang seharusnya dicambuk, kita yang seharusnya dihukum salib di Golgota, kita yang seharusnya menanggung segala-galanya, akhirnya Yesus sendiri, anak Allah yang tunggal, menanggung itu untuk kita. Nah, sebenarnya kalau secara manusia itu tidak masuk akal, tetapi Tuhan berkata bahwa dosa hukumannya adalah maut. Jadi maut itu dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi dosamu, dosaku, dosa semua orang telah ditebus dengan perkataan Yesus yang mengatakan sudah selesai. Artinya dosa kita hari ini
dosa kita masa lampau dan dosa kita ke depan telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita boleh menerimanya? Dengan percaya dan imani Tuhan Yesus. Bukan hari ini saja, tetapi besok dan sampai selama-lamanya. Nah, anak sekolah minggu, itu yang diberitakan oleh Yesaya, bahwa hal itu akan terjadi di masa perjanjian baru dan akan kita rasakan hingga pada masa sekarang. Nah, anak-anak sekolah minggu, kalau ada yang bertanya denganmu, ada yang menghinamu karena Tuhan Yesus, itu bagi mereka yang tidak percaya. Tapi ingatlah, siapa yang percaya, dibaptis, dia akan diselamatkan. Siapa yang mengikut dan setia, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Yesus mati di kayu salib itu bukan karena kutukan, itu bukan karena dosanya, tetapi karena kutukan dan dosa yang harusnya kita tanggung. Nah, ikut Yesus hari ini dan setia sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengajari kami tentang berita keselamatan, berita kemerdekaan dan kemenangan bagi kami. Engkau Allah yang telah mengajar kami melalui firman-Mu yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan benar-benar terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahwa kami yang seharusnya manusia yang Kau ciptakan, manusia yang jatuh dalam berbagai dosa, Engkau selamatkan dengan kematian-Mu di kayu salib. Engkau dihina, Engkau dicambuk, diludahi, Engkau disalibkan, bahkan Engkau rela mati untuk kami. Tetapi Bapa, bagi orang-orang yang tidak percaya itu suatu kebodohan. Karena itu Bapa, berikan kami Roh Kudus-Mu, berikan Roh Kudus-Mu kepada anak-anak sekolah minggu, supaya mereka mengimani, percaya, berpegang teguh dan setia kepadamu, sehingga segala pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib kami boleh menerimanya dan kami boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, ajar kami dengan Roh-Mu sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan, saatnya kita memberi yang terbaik, persembahan kita ke hadapan Tuhan. Ayo dipersiapkan, berikan dengan jujur. Nah, kalau sudah dipersiapkan, kita berikan dengan tulus hati, kita bernyanyi di sound adong hubuan Tuhan. Hadapan Tuhan, kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk berkat yang Kau berikan bagi orang tua anak-anak sekolah minggu melalui setiap pekerjaan tangan orang tua, dan juga berkat yang Kau berikan bagi kami sehingga kami boleh menyerahkan sebagian daripada berkat itu menjadi persembahan kami ke hadapan-Mu. Terimalah doa penyembahan kami, terimalah lagu pujian kami dan persembahan yang kami taruhkan ke hadapan-Mu dengan ketulusan hati. Terimalah Bapa, kami serahkan dengan kerendahan hati melalui anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Tuhan, dengarlah kami saat kami bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.